Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Kali ini kita masuk ke episode kedua dari algoritma AES, Advanced Encryption Standard. Kalau di episode pertama kita sudah membahas soal panjang blok encryption dari AES, kemudian ada 3 macam panjang key dari AES, yaitu 128 bit atau 16 byte, kemudian 192 bit atau 24 byte, dan 32 byte atau 256 bit. Setelah itu kita juga mencoba mode encryption dari algoritma AES, yaitu ada ECB, CBC, CFB, dan OFB. Kali ini kita akan membahas mode encryption yang lain, yaitu counter, CTR, ya, counter. Encryption mode ini akan menghantarkan kita ke encryption mode yang dianggap oleh PyCryptodome sebagai modern encryption mode. Ya. Jadi CTR ini adalah jembatan dari klasik atau tradisional encryption mode ke modern encryption mode. Oke, sama-sama kita saksikan dan kita pelajari mode encryption counter atau CTR. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teori dari encryption mode CTR atau counter terlebih dahulu. Jadi misalnya kita punya key dan punya plain text, kemudian kita punya proses block cipher encryption, tentu saja dalam hal ini adalah algoritma AES. Nah, kalau dalam counter ini yang di-encrypt bukan plain text, tapi yang di-encrypt adalah suatu bilangan yang lain. Kalau dalam algoritma OFB atau CFB, yang di-encrypt adalah IV, initial vector. Kalau dalam CTR, yang di-encrypt adalah gabungan antara nonce dan counter. Panjang nonce dan counter ini sama dengan panjang dari block cipher encryption-nya. Misalnya ini adalah AES, maka panjang block encryption dari AES adalah 16 byte, maka panjang dari nonce ditambah counter ini juga 16 byte. Nonce ini kita bisa pilih acak, kita bisa tentukan, terserah kita. Jadi kita bisa memilih nonce-nya ini acak atau kita tentukan, dan panjangnya pun bervariasi. Kita bisa tentukan sendiri panjangnya berapa, cuman seharusnya tetap harus menyisakan byte dari counter. Apa gunanya counter di sini? Ya, nanti pada saat ini mengencrypt blok ke 0 atau yang pertama, maka counternya 0. Jadi waktu di-encrypt, nanti counternya 0. Akan menghasilkan encryption block, dan encryption blocknya ini di XOR dengan plain text, hasilnya adalah ciphertext dari blok yang pertama. Nah, proses dari counter ini mirip dengan ECB juga, yaitu hanya per blok. Hasil encryption dari blok sebelumnya tidak dibawa untuk mengencrypt blok berikutnya. Jadi kalau ini blok kedua, atau kalau tadi hitungnya dari 0 ya, kalau ini blok pertama, berarti counternya nambah. Jadi 001, kalau sebelumnya 0000 ya. Ini counternya nambah. Kemudian nonce dan counter ini di-encrypt dengan AES algoritma, memakai key tertentu, kemudian hasilnya di XOR dengan plain text dan mendapatkan ciphertext-nya. Ya, ini secara teori algoritma AES dengan mode counter bekerja seperti ini. Untuk library PyCryptodome, nilai nonce ini kalau tidak ditentukan, maka dia akan mengenerate random dan panjangnya adalah setengah dari blok datanya.
Jadi kalau ini blok datanya 16 byte, maka nonce-nya adalah 8 byte. Dan counternya 8 byte juga. Tapi kita bisa tentukan nanti di bagian yang lebih mendalam, counternya ini juga bisa tidak harus mulai dari 0 atau mulai dari 1, tapi bisa mulai dari angka berapapun. Yaitu bagian yang lebih advance. Yang pertama nanti di sampel script Python saya, kita akan mencoba nonce-nya random. Kemudian yang kedua, nonce-nya kita tentukan. Panjangnya yang random karena Pycryptodom memakai 8 byte, maka panjangnya 8 byte. Nanti yang kita tentukan panjangnya bukan 8 byte. Ya, tapi counter tetap mulai dari 0000. Oke, kita akan lihat script dari Python-nya. Oke, sekarang kita coba script-nya. Ini saya jalankan script-nya di Python. Jadi awalnya kita mengimport terlebih dahulu JSON. Kenapa kita import JSON? Karena kita mau mencoba cara menghidangkan datanya dengan cara yang sedikit berbeda, supaya kita punya variasi dalam menyajikan datanya. Kemudian kita akan sajikan datanya di encode dengan base 64. Ya, kali ini kita dengan base 64, bukan lagi base 16 atau hexadesimal ataupun campuran. Kemudian kita import AES dan get random bytes. Kemudian kita import juga padding. Oke, saya punya data plain text rahasia 3 kali. Rahasia spasi, rahasia spasi, rahasia. Kemudian sebagai key-nya saya generate random bytes 16 byte. Berarti ini adalah AES 128 bit. Kemudian saya melakukan encryption dengan mode CTR. Dan karena nonce-nya saya tidak mendefine, artinya nonce-nya nanti random, di-generate oleh library. Oke, kemudian saya melakukan proses encryption, encrypt, plain text-nya, rahasia tadi di-encrypt, dan di padding terlebih dahulu, karena ini tidak sesuai dengan block encryption-nya, di padding dengan AES block size, menghasilkan ciphertext dalam bentuk bytes. Ya. Kalau kita type cipher.nonce, maka akan muncul nonce-nya. Ini nonce-nya. Nonce-nya ini panjangnya berapa? Kita ketik len cipher.nonce, panjangnya 8 byte. Ya. Oke, kemudian saya akan memformat nonce-nya ini dalam bentuk base 64. Oke, saya decode dengan base 64, encode dengan base 64, kemudian di-decode dalam UTF-8. Berikutnya, ciphertext-nya saya buat juga encoding base 64. Ya. Dan hasil keduanya ini saya masukkan dalam format JSON. Jadi saya bentuk dalam format JSON, nonce-nya dengan nonce, kemudian ciphertext-nya dengan CT. Kalau kita lihat hasil message keluarnya seperti ini, jadi dalam bentuk JSON format, nonce nilainya, ini sudah dirubah dari yang campuran antara ASCII encoding dan hexadesimal menjadi base 64, dan encrypted-nya juga sama, diformat dalam base 64. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendecrypt. Oke, saya copy script-nya untuk mendecrypt. Message out-nya saya jadikan sebagai message in di program untuk mendecrypt. Dalam kasus ini, key-nya dianggap sudah terdeliver ya dari bagian yang mengencrypt ke bagian yang mendecrypt. Jadi saya cuma mengirimkan message-nya, nonce-nya, dan ciphertext-nya. Oke, nonce-nya saya ambil dari message in yang JSON tadi, dari yang bagian nonce, masuk ke nonce. Kemudian ciphertext-nya masuk dari bagian yang ciphertext, ya, ini ciphertext.
Kemudian saya melakukan mode encryption CTR. Kali ini dengan nonce-nya sama dengan nonce. Sebab kalau tidak seperti ini, dia akan memakai nonce yang random. Akhirnya message kita tidak bisa di-decrypt. Oke, kita tentukan nonce-nya sama dengan nonce. Kemudian saya decrypt. Decrypt ciphertext-nya dengan di padding, dengan di unpad AES block size-nya, dan akhirnya mendapatkan clear-nya kembali rahasia, rahasia, rahasia. Ya, jadi kalau dalam ECB cuman encryption mode ECB tidak ada parameter apa-apa. Kalau dalam CBC, CFB maupun OFB ada IV, maka di CTR atau counter ada nonce. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi nonce-nya random, sekarang bagaimana kalau nonce-nya kita tentukan? Tidak ada masalah. Kita lihat script di bawah ini. Jadi plain text-nya sama, rahasia 3 kali, key-nya saya tetap buat random 16 byte, 128 bit. Kemudian nonce-nya saya buat ini spasi nonce, ini total 9 byte ya. 9 digit, jadi juga sama dengan 9 byte. Kemudian saya melakukan encryption dengan mode CTR, nonce-nya sama dengan nonce. Saya encrypt data plain text, ya. Kemudian saya jalankan algoritma encryption AES. Kalau saya cek, length dari cipher.nonce-nya adalah 9, ya, sama, berarti ini masuk ke proses encryption-nya. Kemudian saya encode nonce dan ciphertext-nya dalam format base64. Sama, kedua message ini saya buat jadi JSON message. Saya masukkan ke dalam JSON message, nonce-nya dan ciphertext-nya. Akhirnya message yang keluar seperti ini. Ya, ini dalam format base64. Kemudian cara mendecrypt-nya ya sama seperti yang sebelumnya. Saya bisa load JSON-nya ke message in, ya. Tadi message out, ini diterima message in. Saya ambil bagian nonce-nya, kemudian saya ambil bagian ciphertext-nya. Kemudian saya melakukan mode decrypt dari AES, mode CTR dengan nonce sama dengan nonce. Saya decrypt. Kemudian di unpad dengan AES block size. Hasilnya rahasia, rahasia, rahasia. Ya, tadi kita sudah mencoba mode CTR dengan nonce yang random dan juga nonce yang kita tentukan sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke mode CTR dengan bagian yang lebih advance. Ya, tapi kita lihat terlebih dahulu teorinya. Oke, sekarang kita lanjut dengan mode counter yang advance. Jadi PyCryptodome menyediakan library khusus untuk counter. Jadi kalau kita memakai library counter, maka kita bisa mendefinisikan n bits-nya. Jadi panjang counternya berapa, kemudian ada prefix, ada suffix, kemudian ada initial value, kemudian antara increment-nya di Little Indian atau Big Indian. Ya, kalau allow wrap around nih kita tidak memakai, ya, cuman pasif saja. Sekarang kita lihat seperti ini. Ini asumsinya yang pertama yaitu kalau Little Indian-nya false, jadi by default false. Artinya kalau false berarti increment-nya berdasarkan Big Indian, bukan Little Indian. Apa itu Big Indian? Yaitu kalau ini suatu counter, ya, di tengah ini counter, ini nilainya 0. Kalau saya mengcounter tambah 1, yang bertambah adalah bit atau byte atau digit yang paling kanan. Ya.
jadi 0001. Kalau saya tambahkan lagi, kalau ini dalam heksa, maka 002. Ya. Saya tambahkan lagi jadi 003 untuk blok-blok berikutnya. Jadi kalau yang paling kanan itu namanya Big Endian. Oke. Kalau dalam format yang lainnya, yaitu Little Endian, seperti ini, saya punya counternya 000, maka saat saya menjadi blok pertama, counternya nambah 1, yang bertambah bukan di byte yang paling kanan, tapi malah di byte yang paling kiri. Jadi 01, 000, nanti 02, 000, lanjut nanti 03, 00, dan seterusnya. Ya. Jadi ini beda Big Endian dan Little Endian. Kita bisa pilih counter kita mau Little Endian atau mau Big Endian. By default adalah Little Endiannya false, jadi Big Endian. Ya. Kemudian kita bisa menentukan prefix. Prefix ini di depan. Ya, prefix. Ini prefix. Yang penting adalah nanti jumlah antara prefix, counter, dan suffix. Kalau suffix ini di belakang. Mirip seperti prefix, suffix ini di belakang. Jadi suatu nilai yang kita bisa tentukan. Dan tidak ikut bertambah. Ya, tidak ikut menjadi counter. Yang penting, length daripada prefix ditambah panjang counternya dalam bit dibagi 8, ditambah length dari suffix-nya harus sama dengan panjang blok data encryption-nya. Kalau ini algoritma AES, berarti totalnya ini adalah 16 byte. Ya. Jadi 16 byte harus berisi prefix, counter, dan suffix. Kalau tidak 16 byte, maka akan error. Nah, apakah masih ada nonce di sini? Nggak ada lagi. Nonce-nya dianggap sebagai prefix. Ya, kita bisa memakai prefix ini sebagai nonce. Oke, ini teori dari mode encryption counter yang bagian advance, di mana kita bisa menentukan counternya. Oh ya, saya ada lupa. Ini ada initial value sama dengan 1, artinya nanti waktu meng-count-nya 1. Tapi kita bisa juga initial value misalnya sama dengan 10, artinya startnya 10. 10-nya bisa jadi 10 heksadesimal ya, jadi 10 dalam format byte. Kita bisa tentukan counternya macam-macam, jadi tidak harus start dari 0 atau dari 1. Oke, sekarang kita coba script kita. Ya, saya akan jalankan scriptnya. Jadi saya harus mengimport counter ya dari pycrypto.doom crypto.util. Yang lainnya sama seperti yang tadi. Saya punya plain text rahasia. Saya key-nya generate random 16 byte, berarti AES 128. Nah, di sini saya mendefinisikan counternya. Counter new, ini CTR, sama dengan counter new. N bit-nya 64, berarti counternya adalah 64 bit atau 8 byte. Ya. Kemudian saya berikan prefix-nya byte yang isinya nonce, ASCII N-O-N-C-E, nonce. Ini prefix-nya. Ini ada berapa byte? Ada 5. Kemudian suffix-nya saya buat random. Ya, get random bytes 3 bytes. Jadi totalnya tadi 8 ditambah 5 ditambah 3 berarti berapa? 16. 16 byte berarti sama dengan panjang block encryption dari AES. Kemudian saya Little Endian-nya saya buat true. Ya, berarti konsepnya bukan Big Endian, increment-nya di byte paling kiri ya. Little Endian. Kemudian initial value-nya 10 dalam format ini byte heksadesimal ya. 10. Berarti nanti waktu increment jadi 11, 12, 13 dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat nilai CTR-nya apa?
Kalau kita masukkan counter.new, maka nilai CTR-nya akan seperti ini. Jadi merupakan dictionary dari Python. Ya, ada counter length 8, ini 8 byte ya. Kemudian prefix apa, prefixnya, kemudian suffixnya apa, library-nya generate random, random berapa? 3 byte, ini ada D5, 97, C4 ya, 3 byte. Kemudian initial value-nya 10, little endian-nya true. Oke, saya membuat algoritma encryption AES dengan mode CTR, counternya sama dengan CTR. Ya, CTR. Saya encrypt data plain text dengan padding AES block size. Kemudian saya format ciphertext-nya dalam format base 64. Oke, kemudian message out-nya saya sama dengan CTR, jadi nilai CTR-nya ini harus ditransmit. Setelah disama dengankan, ditambah ciphertext-nya. Ya, ciphertext yang sama dengan CT. Kalau kita lihat message out-nya berupa seperti apa, counter length 8, kemudian prefix-nya none, suffix-nya D5, 97, C4, initial value 10, little endian true, ciphertext-nya seperti ini. Ya. Oke, ini di bagian encryption. Sekarang kita masuk ke bagian decryption-nya. Oke, saya paste di sini bagian decryption-nya. Message in sama dengan message out yang di atas. Ciphertext-nya saya decode dari ciphertext di dictionary, mendapatkan ciphertext, counternya saya ambil dari message in, ya, kemudian saya pop atau saya buang bagian ciphertext-nya. Jadi bagian yang ciphertext titik 2 encryption ini, ciphertext-nya saya buang, ini sama dengan count TR. Ya, ciphertext-nya ini 64 ya. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini ciphertext-nya. Oke, sekarang kita mau melakukan decryption ya. Saya pakai mode AES CTR, counternya sama dengan count TR. Kemudian saya melakukan decrypt dari ciphertext-nya. Decrypt dari ciphertext dengan unpad dari AES block size, mendapatkan rahasia. Nah, ini contoh example dari algoritma AES mode CTR dengan bagian counter atau CTR-nya kita define secara advance. Kita bisa tentukan prefix, suffix-nya, kemudian berapa panjang counternya, mau little endian atau big endian. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir bagian episode 2 dari algoritma AES. Kita sudah membahas encryption mode CTR, counter, dan ini nanti kalau kita lanjut ke episode ketiga dari AES, kita akan membahas mode encryption yang modern. Dalam mode encryption yang modern ini sangat berbeda dengan mode encryption yang klasik. Kalau yang klasik cuma menyediakan message encryption atau message confidentiality. Artinya kita mengencrypt message-nya. Tapi tidak ada message integrity. Jadi kalau di PyCryptoDOM, mode encryption yang modern adalah mode encryption yang selain menyediakan confidentiality, dia juga menyediakan integrity. Maksudnya adalah kalau ada sebagian data dari yang encrypted-nya ini dirubah, atau message-nya ini dirubah di tengah jalan, maka bagian decryption-nya bisa mengetahui
karena ada pengecekan integrity dari encrypted message-nya. Nah, karena ini terkait dengan checking integrity, maka episode ketiga dari algoritma AES saya tunda terlebih dahulu. Jadi episode berikutnya kita akan masuk ke dalam hashing algoritma, kemudian nanti masuk ke dalam MAC, Message Authentication Code, dan masuk ke HMAC, hash MAC. Setelah itu selesai, baru kita masuk kembali ke AES episode ketiga. Kenapa? Karena di modern mode encryption menyertakan mirip dengan hashing dan mirip dengan macking. Jadi untuk kita bisa lebih mengerti mode encryption yang modern, sebaiknya kita belajar terlebih dahulu hashing, macking, dan HMAC. 3 macam proses kriptografi ini termasuk proses yang one way, artinya cuma satu arah, dari yang plain text menjadi ciphertext, ya, teracak, dan terringkas juga, jadi panjangnya tidak sama seperti panjang data aslinya. Ya, kita akan bahas di episode berikutnya. Episode berikutnya kita membahas hash. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Dimar Jaya Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.